Bumi Palestina yang dikenal dengan Syam, termasuk salah satu negeri yang diberkahi Allah di muka bumi di samping Mekah dan Madinah. Begitu juga halnya, Allah mengutamakan sebagian masjid atas masjid lainnya, Masjid Al-Haram, Nabawi dan Al-Aqsa. Allah juga mengutamakan sebagian negeri atas negeri lainnya seperti Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis Palestina. Palestina hari ini menjadi perhatian dunia karena Israel yang terus memborbardir negeri para nabi itu, sehingga banyak yang gugur syahid. Sebenarnya tidak perlu menjadi seorang muslim untuk membela Palestina. Video dan foto-foto yang beredar di layar kaca dan media sosial cukuplah menjadi bukti betapa warga Palestina sangat menderita akibat serangan Israel. Tak ada tempat berlindung lagi. Semua akses diblokade, yang tersisa hanyalah beberapa rumah sakit. Itu pun tetap rawan karena Israel beberapa kali membom rumah sakit di Gaza. Mereka yang tak terluka, sebagian memilih tinggal di kamp pengungsi, meski beberapa kali diserang Israel. Ada juga yang dievakuasi keluar Gaza untuk menghindari rudal Israel. Sebagian memilih bertahan di bawah reruntuhan dan jalan-jalan Gaza. Sungguh keimanan kaum muslim Palestina, khususnya warga Gaza, membuat kita iri sekaligus menaruh simpati. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga, tidak bisa tidur, dan panas turut merasakan sakitnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berikut beberapa alasan mengapa umat Islam wajib membela Palestina. 1. Negeri yang diberkahi Allah. Palestina yang merupakan bagian dari Syam adalah salah satu negeri yang diberkahi Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surat Al-Isra. 2. Tanah yang disucikan Allah. Palestina merupakan tanah yang disucikan Allah sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. 3. Kiblat pertama umat Islam. 4. Negeri yang didoakan Rasulullah. Selain diberkahi Allah, Palestina juga pernah didoakan oleh Rasulullah. Beliau mendoakan Syam dan negeri Yaman sebagaimana hadis berikut, yang artinya, Ya Allah, berilah kami barokah pada negeri Syam. Ya Allah, berilah kami barokah pada negeri Yaman. Para sahabat bertanya, termasuk Najd. Rasulullah berdoa, Ya Allah, berilah kami barokah pada negeri Syam. Ya Allah, berilah kami barokah pada negeri Yaman. Para sahabat masih bertanya, termasuk Najd. Rasulullah menjawab, di sana terjadi gempa dan huru-hara, dan di sana muncul 2 tanduk setan. Hadis riwayat Al-Bukhari. 5. Negeri yang dinaungi sayap malaikat rahmat. Kebaikan pada negeri Syam. Kami bertanya, mengapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, karena malaikat rahmat mengembangkan sayap di atasnya. Hadis riwayat Tirmizi. 6. Negeri iman ketika fitnah melanda. Aku bermimpi melihat tiang kitab ditarik dari bawah bantalku. Aku ikuti pandanganku. Ternyata ia adalah cahaya. Sangat terang hingga aku mengira akan mencabut penglihatanku. Lalu diarahkan tiang cahaya itu ke Syam. Dan aku lihat bahwa bila fitnah terjadi maka iman terletak di negeri Syam. Hadis riwayat Hakim. 7. Pusat negeri Islam di akhir zaman. 8. Benteng Islam saat terjadinya perang akhir zaman. 9. Pasukan terbaik akhir zaman ada di Syam. Pada akhirnya, umat Islam akan menjadi pasukan perang, 1 pasukan di Syam, 1 pasukan di Yaman, dan 1 pasukan lagi di Irak. Ibnu Hawalah bertanya, wahai Rasulullah, pilihkan untukku jika aku mengalaminya. Nabi bersabda, hendaklah kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah, yang Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tidak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman, dan berilah minum dari mata air yang ada di lembahnya, karena Allah menjamin untukku negeri Syam dan penduduknya. Hadis riwayat Abu Dawud. 10. Tempat turunnya Nabi Isa. 11. Tempat kematian Dajjal. Al-Masih Dajjal akan datang dari arah timur. Ia menuju Madinah hingga berada di balik Uhud. Ia disambut oleh malaikat, maka malaikat membelokkan arahnya ke Syam. Di sana ia dibinasakan. Hadis riwayat Ahmad. Riwayat lain menyebutkan, lalu turunlah Isa bin Maryam di Menara Putih di bagian timur Damaskus.
Isa bin Maryam menemukan Dajjal di pintu Lot, kemudian membunuhnya. Hadis riwayat Abu Daud. Itulah beberapa alasan mengapa umat Islam wajib mencintai dan membela Palestina. Semoga Allah memberi kekuatan dan menolong kaum muslimin di Palestina, serta mempersatukan umat Islam di seluruh dunia.